Masih di mute, Mas. Sorry. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini perkenalkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil tugas akhir atau final project pasar modal eh, yang berjudul analisis fundamental dan teknikal saham PT Sinarmas Agro Resources and Technology TBK atau PT Smart TBK. Di sini anggota kelompok kami ada 4 orang, yaitu yang pertama ada Mbak Nurul Isna, terus kemudian ada saya sendiri Reza Yudi, yang ketiga Mbak Siti Julaika, dan yang keempat Mbak Yulianti. Mungkin langsung saja untuk yang pertama langsung dibacakan oleh Mbak Isna ya tadi. Baik, di sini kami akan menyampaikan mengenai analisis fundamental dan teknikal saham PT Sinarmas Agro Resort and Technology Tbk. Yang pertama, highlight rekomendasi. PT Sinarmas Agro Resort and Technology Tbk yang bergerak dalam sektor agribisnis yang berfokus pada produksi minyak kelapa sawit. Jika dilihat dari analisis fundamental, perusahaan mempunyai kinerja yang baik dengan penghasilan yang terus bertambah. Dilihat dari analisis teknikal menggunakan indikator MA, MACD, RSI, dan stokastik pada tanggal 1 Juli 2023, maka direkomendasikan untuk melakukan hold terhadap saham PT Sinar Mas Agro Resort and Technology Tbk. Kemudian, deskripsi bisnis emiten. PT Sinarmas Agro Resort and Technology Tbk adalah salah satu perusahaan agribisnis dengan kegiatan usaha dari tahapan benih hingga produk akhir di etalase terdepan di dunia. Bersama petani, perusahaan membudidayakan kelapa sawit dan menghasilkan bahan pangan serta bahan bakar untuk kebutuhan saat ini dan di masa depan dengan keberlanjutan sebagai inti kegiatannya. PT Sinarmas Agro and Resort and Technology ini merupakan anak perusahaan Golden Agri Resort yang beroperasi di bawah merek Sinarmas Agribusiness and Food di Indonesia. PT ini didirikan sejak tahun 1962 dan tercatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1992. Kemudian, berikut ini adalah sejarah PT Sinarmas Agro Resort and Technology Tbk. Pada tahun 1962 merupakan berdirinya PT ini dengan nama PT Maskapai Perkebunan Sumcama Padang Halapan. Tahun 1992 mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tahun 2002 mulai fokus ke bisnis utama dengan menjual perkebunan teh dan pisang. Selanjutnya tahun 2005 PT ini mengkonversi hutang pemegang saham sebesar 205 juta menjadi ekuitas. Pemecahan nilai nominal saham dari 1 menjadi 5. Menjadi anggota aktif Roundtable and Sustainable Palm Oil atau RSPO. Kemudian pada 2008 membangun pabrik rafinasi baru di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2011 menerima sertifikasi RSPO yang pertama. Pada tahun 2012 menerima sertifikasi internasional Sustainability and Carbon Certification atau ISCC yang pertama dan berhasil menerbitkan obligasi senilai 1 triliun. Pada tahun 2014 menerima sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO yang pertama
Kemudian tahun 2015 meningkatkan kapasitas fasilitas oleokimia di Belawan sebesar 1052 152.000 ton per tahun. Kemudian pada tahun 2016 mengoperasikan pabrik biodiesel di Kalimantan Selatan dengan kapasitas terpasang 1.000 ton per hari. Pada tahun 2017 meluncurkan material tanam baru berkualitas unggul EK1 dan EK2 dan mencapai 100% kemampuan telusuran ke perkebunan atas seluruh pabrik kelapa sawit milik sendiri. Pada tahun 2019 berhasil memproduksi minyak dengan tingkat 3 mcpd rendah. Pada tahun 2020 menerbitkan obligasi sejumlah 2,18 triliun. Pada tahun 2021 menerbitkan obligasi sejumlah 4,8 triliun. Pada tahun 2022 berhasil mencatat rekor baru penjualan bersih sebesar 75 triliun dan laba bersih sebesar 5,5 triliun. Kemudian menerbitkan obligasi sejumlah 2,5 triliun. Menyelesaikan ekspansi kapasitas pabrik biodiesel sebesar 1.500 ton per hari. Dan meraih Corporate Governance Award 2022 untuk kategori top 50 mid capitalization public listed company dari Indonesia Institute for Corporate Directorship. Dianugerahi sebagai overall winner Sustainable Business Award Indonesia 2020-2021 atas upaya keberlanjutan yang luar biasa dan komprehensif oleh Global Initiative. Dan kemudian meraih penghargaan Subroto 2022 untuk kategori kinerja Badan Usaha Penyaluran Bahan Bakar Nabati jenis biodiesel oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Siti. Untuk analisis makroekonomi, berdasarkan Real GDP Growth Projection for 2023 dan 2024, Indonesia mendapati peringkat ketiga yaitu sebesar 4,7% dan yang tertinggi yaitu India dalam 2023 sebesar 6%. Untuk estimasi atau perkiraan di tahun 2024, Indonesia juga mendapati peringkat ketiga dengan total 5,1%. Next, Mbak. Berdasarkan berita resmi statistik nomor 34/5 tahun XXV1 5 Mei 2023 tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2023, yaitu perekonomian Indonesia berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku triwulan 1 2023 mencapai 5.071,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 yaitu sebesar 2.961,2 triliun. Ekonomi Indonesia pada triwulan pertama terhadap triwulan pertama 2022 tumbuh sebesar 5,03%. Untuk inflasi tahun ke tahun pada April 2023 dilaporkan sebesar 4,33% atau menurun sebesar 0,64% dibandingkan dengan inflasi tahunan di Maret 2023. Dilihat dari grafik, dari sisi produksi lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 15,93%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu 11,68%.
Next. Ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2023 terhadap triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 0,92%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,56%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 45,38%. Untuk kelompok provinsi di Pulau Jawa pada triwulan pertama 2023 mencatat dominasi struktur ekonomi Indonesia secara spasial dengan peranan sebesar 57,17% dengan kinerja ekonomi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 4,96% dibanding triwulan pertama 2022. Next. Dilihat dari anggaran pemerintah atau APBN, sangat penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk harga komoditas tertinggi, itu memiliki dampak ganda terhadap anggaran fiskal Indonesia. Harga komoditas yang tertinggi yaitu lebih unggul, yaitu bahan bakar minyak atau BBM dan didapatkan juga dari pemasukan kelapa sawit, di mana pemerintah menarik biaya atau pajak penghasilan dari ekspor komoditas tersebut sehingga diperkirakan akan mampu mengendalikan inflasi. Berdasarkan informasi di atas, perusahaan yang akan dipilih adalah perusahaan industri kelapa sawit, karena ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas tersebut. Selain itu, Indonesia termasuk sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia juga terdapat beberapa perusahaan di bidang kelapa sawit, tetapi dari kelompok kita memilih PT Sinarmas Agro Resource and Technology atau Smart TBK karena merupakan perusahaan kelapa sawit yang terbesar di Indonesia dengan pendapatan sebesar 36,11 triliun pada tahun 2022. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Yanti. Selanjutnya, berdasarkan analisis industri dan sektor tempat emiten, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Industri perkebunan kelapa sawit masih menjadi komoditas unggulan di Indonesia, terutama yang menghasilkan minyak kelapa sawit mentah atau CPO, crude palm oil, menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Indonesia masih tercatat sebagai eksportir terbesar di dunia hingga tahun 2017. Indikator yang digunakan oleh PT Smart Tbk untuk menentukan kualitas minyak goreng Vilma antara lain VFA, Free Fatty Acid, Color, Core, Iodine, Value, MNI, Moist and Impurities, CP, Cloth, Wind, and PV, Peroxide Value. Apabila hasil proses produksi tidak memenuhi salah satu indikator kualitas, maka minyak goreng tersebut tidak dapat dikategorikan kualitas Vilma. Kejadian ini sering terjadi di PT Smart Tbk sehingga perusahaan melakukan downgrade hingga menjadi beberapa kualitas di bawah Vilma. Dan penelitian yang pernah dilakukan oleh Putra pada tahun 2017 tentang implementasi metode Lean Six Sigma untuk mereduksi waste pada produk Vilma 2 liter di PT Sinarmas Agro Resource and Technology Tbk Surabaya didapatkan hasil bahwa waste yang teridentifikasi pada proses produksi adalah transportation sebesar 3%, motion sebesar 20%, weighting sebesar 67%, dan defect sebesar 10%. Selanjutnya. Baik, berikut
biaya modal perusahaan, cost of debt, and cost of equity, and WACC. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan dari tahun 2019 sampai 2020. Hasil perhitungan cost of debt adalah pada tahun 2019 cost of debt sebesar 9%, tahun 2020 sebesar 9%, tahun 2021 sebesar 11%, mengalami kenaikan, dan tahun 2022 sebesar 12%. Berikut hasil perhitungan cost of equity adalah sebagai berikut. Tahun 2019, cost of equity sebesar 8%, tahun 2020 sebesar 12%, tahun 2021 sebesar 20%, dan pada tahun 2022 sebesar 29%. Oke, next. Selanjutnya, biaya modal perusahaan, cost of debt, cost of equity, WACC. Dari hasil perhitungan-perhitungan di atas, maka dapat diperoleh hasil perhitungan WACC sebagai berikut. Pada tahun 2019, rata-rata tingkat modal 61%, pada tahun 2019, cost of debt sebesar 9%, tax sebesar 77%, tingkat ekuitas 39%, cost of equity 8%, WACC 8%. Dan selanjutnya di tahun 2020 tingkat modal sebesar 64%, cost of debt-nya 9%, tax 74%, tingkat ekuitas 36%, cost of equity 12%, WACC 9%. Dan pada tahun 2021 tingkat modal 64%, cost of debt-nya 11%, tax 79%, tingkat ekuitas 36%, cost of equity 20%, WACC 12%. Dan di tahun 2022 tingkat modal sebesar 55% dengan cost of debt-nya 12%, tax-nya 81%, tingkat ekuitas sebesar 45%, cost of equity sebesar 29%, WACC 18%. Rata-rata pada tingkat modal 61%, cost of debt-nya 10%, tax 78%, tingkat ekuitasnya 39%, cost of equity 17%, WACC 12%. Oke, selanjutnya. Berikut adalah valuasi perusahaan metode relative valuation. Rata-rata rasio menurut perhitungan berdasarkan PER rata-rata rasionya 37,9, PVB 0,2, PSR 0,0027. IPS per-nya Rp86. Kemudian total ekuitas PVB-nya 19 triliun 423 saya ulang. Oh ya. Maaf. 19 triliun 423
miliar 112 juta rupiah. Total penjualan PSR-nya sebesar 17 triliun 520 miliar 250 juta rupiah. Jumlah saham beredar PVB sebesar 2 miliar 872 ribu, maaf, 2 miliar 872 juta 193.366 rupiah. PSR-nya 2 miliar 872 juta 193.366 rupiah. Sehingga nilai wajar Smart berdasarkan PER 3.260,5 rupiah, PVB-nya 1.365, PSR 17 rupiah. Harga saham Smart pada tanggal 2 Juli 2023 adalah 4.670 rupiah. Menurut hasil perhitungan berdasarkan PER dan PVB, maka saham Smart overvalue. Selanjutnya, valuasi perusahaan, metode discount cash flow. Pada tahun 2022, dividen per lembar saham Rp370, tanggal pendistribusiannya bulan Juni tahun 2023. Dan tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham adalah 85%. Selanjutnya tahun 2022, dividen per lembar saham Rp200, tanggal distribusi Agustus 2022, dengan tingkat pertumbuhan dividen per lembar 82%. Tahun 2021, dividen per lembar saham adalah Rp110, tanggal distribusi bulan Juni 2022, dan tingkat pertumbuhan dividen per lembar adalah 41%. Tahun 2021, dividen per lembar saham Rp185, tanggal distribusi November 2021. Tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham adalah 16%. Selanjutnya pada tahun 2020, dividen per lembar saham seharga Rp160, tanggal distribusinya Juli, tanggal 21 Juli. Tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham 0%. Rata-rata tingkat pertumbuhan dividen per lembar saham adalah 24%. Sehingga dapat dihitung nilai wajar saham Smart atau PO sebagai berikut. PO 370, Rp370 dalam kurung 1 ditambah 24% per 9,5% dikurangi 24%, sama dengan 458,8 rupiah per minus 12,5% sebesar 3.670,4 rupiah. Menurut hasil perhitungan dengan metode diskon cash flow, maka saham Smart pada 1 Juli 2023 adalah overvalued. Oke, selanjutnya
Mas Reza? Ya, selanjutnya ada analisis teknikal, di mana di sini grafik menunjukkan moving average. Di itu ada grafiknya. Jika dilihat dari grafis MA, grafik trennya menurun sehingga harga masih berada di bawah MA atau dalam kurun 100. Jika dilihat dari MA dalam kurun 10 dan MA dalam kurun 20, terjadi tren menurun karena tampak MA 10 memotong garis MA 20 dari arah atas ke bawah. Jika dilihat dari grafik tersebut, maka sebaliknya yang dilakukan adalah hold. Terus slide selanjutnya. Ya, slide selanjutnya ada analisis RSI. Ya, ada grafiknya juga di situ. Jadi garis SI masih berada di dalam batasan 30%. Dan 70% itu menandakan pergerakan saham tidak berada di kondisi oversold ataupun overbought yang terjadi yang dilakukan saat ini sebaiknya hold. Terus kemudian ada analisis MACD. Jika dilihat dari grafik, garis MACD dampaknya memotong garis sinyal dari atas ke bawah. Hal tersebut menandakan adanya sinyal untuk membeli, namun belum terdapat garis tren yang menandakan akan naik, sehingga saat ini sebaiknya hold dulu. Setelah itu apabila sudah terdapat garis perpotongan atau konfirmasi yang arahnya naik, maka waktu tersebut yang cocok untuk membeli. Terus yang terakhir ada analisis stokastik, di mana dilihat dari grafik tren di atas, maka terdapat sinyal beli karena adanya golden cross dari bawah ke atas yang berada di area oversold. Namun untuk saat ini yang dilakukan sebaiknya hold dan melakukan pembelian apabila garis sudah berada di area oversold atau sudah ada yang konfirmasi. Ya, sudah. Mungkin itu dari presentasi dari kelompok 4. Lebih kurang mohon maaf. Mungkin saya tutup ya teman-teman. Bila bisa bilhaq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih. Terima kasih.